Mboten. Kan kula numpak mobil itu mboten kudenan. Dalah. Wah, enten jahe ngeten iki malah suweger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tsumma amma ba'd. Nerusakan pembahasan kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha. Karyanipun Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih membahas tentang bacaan ing dalam salat. Bacaan ing dalam salat. Terakhir tentang bacaan salat Isya. Ngoten nggih. Dan kisah Mu'adz bin Jabal, di mana di situ disebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal itu imam bagi kaumnya. Suatu ketika beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat Isya. Setelah salat Isya bersama Rasulullah, beliau pulang dan masih ditunggui oleh kaumnya. Dan kemudian Mu'adz bin Jabal salat mengimami mereka. Satu yang ingin saya tarik kesimpulan dari kejadian tersebut, yang lain sudah kita sampaikan, bahwa bolehnya salat orang yang salat sunnah menjadi imam atas orang yang sholat fardu. Ya, demikian. Dan hadis ini tentunya adalah bantahan bagi mereka yang mengatakan tidak bolehnya sholatnya orang yang sholat wajib bermakmumkan orang yang sholat sunnah. Kenapa? Hadis ini membantahnya. Di mana mereka di sisi lain mengatakan bahwa bolehnya bermakmumnya orang yang sholat sunnah di belakang orang yang sholat fardu. Tapi mereka mengatakan tidak boleh bermakmumnya orang yang sholat fardu di belakang orang yang sholat sunnah. Ketika ditelisik, maka jawaban mereka adalah karena adanya perselisihan niat, perbedaan niat. Kita luruskan bahwa dalam imamnya seorang yang sholat fardu kepada orang yang sholat sunnah ada perbedaan niat apa enggak? Wong Rejo Agung ini nanti dah. Imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah. Beda mboten niate? Beda. Mereka membolehkan. Tapi kenapa tidak membolehkan imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu? Padahal sama-sama ada perbedaan niat.
Sehingga yang betul dalam masalah ini adalah bahwa perbedaan yang dilarang dalam sholat berjamaah adalah perbedaan gerakan dzahir. Napa Pak? Perbedaan gerakan dzahir. Adapun perbedaan niat tidak mengapa selagi amalannya sama. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW dawuhaken innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Innama angin pestine ju'ila den dadekne sapa al-imamu imam. Nggih. Liyutamma bihi supaya diikuti. Jadi imam itu dijadikan imam supaya diikuti. Sehingga tidak boleh imam itu diselisihi di dalam gerakan-gerakan zahirnya. Turunan masalah. Di sana ada satu hadis, ya. Rasulullah SAW sabdakan, "Fama wajadtum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Dalam riwayat lain, faqdu. Fama maka apa saja wajadtum yang kalian dapati, fasallu salato. Maksudnya pripun? Kalau kamu dapati imam dalam keadaan ruku', Allahu Akbar, takbiratul ihram, karena dia adalah merupakan pembuka salat, kemudian baru Allahu Akbar ruku'. Tidak harus membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Bahkan ketika seorang makmum mendapati imamnya dalam keadaan sujud, maka Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar menuju sujud. Tidak harus membaca Al-Fatihah dulu, tidak juga harus rukuk dulu, tidak juga harus i'tidal dulu, baru boleh baginya untuk sujud. Bahkan ketika saya gambarkan kemarin, seorang makmum itu mendapati imamnya dalam keadaan tahiyat, ya, pertama dalam sholat maghrib, maka ia harus membersamai imam, mencocoki imam dengan gerakan imam. Fama wajadtum, apapun yang kalian dapati, fasallu maka salatlah. Wa ma fatakum, dan apa yang luput dari kalian, fa'atimu, sempurnakan. Dalam riwayat lain, faqdu, maka penuhilah. Artinya walau mendapati imam dalam keadaan tahiyat awal untuk sholat maghrib, dia juga langsung masuk tahiyat awal setelah takbiratul ihram. Dan di sini ada satu masalah turunan yang lain, yaitu bahwa di sana itu ada perbedaan antara apabila dia sendiri dan antara apabila dia ikut yang lain. Maksudnya pripun? Tenonge dilumahne, omongane digenani. Ketika seorang itu sholat sendiri, bolehkah Allahu Akbar langsung tahiyat awal? Kalau seandainya dia melakukan begitu, sah napa mboten sah? Mboten sah. Nomor kali, bolehkah ketika Allahu Akbar langsung setelah itu sujud? Tidak boleh. Kenapa? La salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Kemudian tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Kemudian bolehkah kita Allahu Akbar langsung rukuk? Tidak boleh. Begitu dan seterusnya. Tapi karena dia mencocoki imamnya, ya, bukan hanya tidak boleh, justru dia harus menyesuaikan imamnya dalam semua keadaan imam. Sehingga di sini merupakan bantahan bagi sebagian kaum muslimin yang ketika mendapati imamnya dalam keadaan sujud, datang sujud deh, nyapa ngenteni ngadeke Kang. Ini salah. Alasannya apa? Aku ora oleh sak rakaat tok. Padahal dia harus tahu bahwa momen sujud itu adalah seperti sabda Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Momen yang terdekat antara seorang hamba dengan antara Allah Ta'ala adalah ketika ia sujud. Ojo peh ora dihitung sak rakaat sehingga nek ketemu ndak segera sujud. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW tadi, fama wajadtum wasallu, apapun yang kamu dapati imam
dalam posisi itu ia salatnya, maka ikutilah salat. Di mana seandainya ia salat sendiri tentunya tidak akan sah. Itu tidak hanya kaidah itu tidak hanya diterapkan dalam masalah ibadah saja, bahkan dalam masalah muamalah juga begitu. Yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Boleh karena mengikuti, tidak boleh ketika ia sendiri. Contoh yang selanjutnya dalam masalah muamalah. Apa hukumnya jual wedhus mergo niku nenek wedhus, contone ndak usah adoh sing cedhek mawon. Wedhus lowemu entot-entot wis karek brole. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Sah napa sah? Wong Rejo Agung iki jene nanti sah. Ngono dadak angel men jawab. Sah. Jangan ragu. Itu sah. Kan di sana ada jual beli kandungannya, betul? Tapi saya ingin bertanya, orang membeli kandungan atau membeli kambing yang sedang kambingnya. Kambingnya ketok mboten? Sikile papa to? Ndase, gulune, cengele, awake, gigire. Maka itu sah. Walaupun kandungannya kira-kira antara wedhus meteng entot-entot karek metu karo wedhus sing majer, padha-padha bobote. Kira-kira regane mboten sami napa mboten padha? Mboten padha. Mesti beda alias mboten sami. Ya? Saya ingin bertanya. Contoh kedua. Apa hukumnya menjual kandungannya kambing? Maksudnya apa? Iki lanangane kae. Iki radol anake. Boleh apa boleh? Gus. Masih dalam kandungan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Jadi syarat jual beli itu adalah diantaranya ayyakuna as-samanu ma'luman, harganya diketahui. Yang kedua, al-musmanu ma'luman, barangnya juga diketahui. Tapi kenapa dalam masalah jual beli kambing bunting boleh? Jawabannya adalah ya juzu tabaan. Boleh karena ngikut jual mboknya. Kalau ini kok tidak boleh? Karena dia la ya juzu istiklalan, menjual beli sesuatu secara terpisah transaksinya. Ini harus terpenuhi 7 syarat dalam jual beli. Di antaranya adalah barangnya diketahui. Seperti tadi, ketika ia menjadi makmum boleh, walaupun gerakannya seperti tadi tidak akan membatalkan salatnya. Bahkan tidak wajib baginya untuk sujud sahwi. Wajibkah dia sujud sahwi? Tidak wajib. Karena adanya dia melakukan itu adalah mengikuti imamnya. Yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Kita teruskan. Mudah-mudahan isyarat kepada hadis Mu'adz kita cukupkan sampai di situ. Poin yang keenam, bacaan-bacaan sholatul laili, bacaan untuk sholat malam. Wa kana lan ono sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam rubbama, kadang-kadang jahara panjenenganipun banteraken bili qiraati kalian bacaanipun. Kadang Rasulullah mengeraskan bacaan. Fiha ing dalam salat malam, wa rubbama lan kadang-kadang asarro yusirru, maknanipun melirihkan. Ya. Yaksuru, kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendhekaken al-qiraata ing bacaan fiha ing dalem salat malam. Tarotan kadang-kadang. Napa malih nyuwun sewu lho nggih, niki khusus saliyane Pak Kusnun. Napa malih lagi butuh selak kesusu. Masa arepe maca surat Al-Baqarah ya kesuwen. Nek Pak Arifin adike paham mestine. Nggih. Bahkan nyuwun sewu, seandainya sang suami mensyaratkan, "Dek, macane sak surat tok." Ora oleh kowe 2 surat. Wajib enggak si istri memenuhi permintaan suami? Wajib. Wajib taat.
istri kepada suaminya sehingga nilai salat mekur maca surat Al-Fatihah ting. Kenapa? Memenuhi perintah suami. Kenapa? Membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, mentaati suami hukumnya loh suami walaupun suami ini rodok ganteng rita wajib mentaati suami. Wallahu ta'ala alam. Napa maneh suamine gantengnya tenanan kaya Gus Ipin. Ya, jadi demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa yutilu halan Rasulullah manjangaken ha ing salat malam ahyanan kadang-kadang. Semua itu kembali kepada kondisi. Ketika tumanina, ketika tenang, ketika nikmat, maka menikmati apa yang sedang ia nikmati. Lebih-lebih lagi saat ia bercengkrama dengan Allah Ta'ala, itulah sifatnya Rasulullah. Sebab nyuwun sewu, golek noe ati itu orang benbengi saged. Dan itulah Rasulullah. Salat sesuai dengan kondisinya. Makanya kadang memanjakan, kadang memendekkan. Begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikian. Wa yubaligu kadang nemen-nemeni ngepol-poli fi ing dalem itolatiha panjangi. Ahyanan kadang-kadang ukhra. Jadi kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang sederhana standar, kadang sangat panjang sekali. Ya, kula baleni malih sebab nopo? Sebab lek kadung nikmat maca Quran niku kon ngerim niku angel. Jare sinten? Sampeyan ora tau ngrasakne ya. Kok dadak takon jare sinten? Muga-muga lho ya awake dhewe ngrasakne nikmate waosan Al-Qur'an sehingga angel ngerim. Mulane para sahabat ndhawuhaken ngeten. Dawuhe para sahabat niki, muga-muga niki sing bakal kita rasakaken. Nek urung rasane, lek wis muga-muga kita nglanggeng rasane niku. Lau tahurat qulubukum, lau sekirane tahurat resik. Napa tuhuru qulubukum atinira masabiat. Ora bakal iso rumangsa wareg min kalami rabbikum saking firmane Allah, saking dawuhe Allah. Maca sak kebet pengin terus. Maca telung kebet pengin bablas. Maca sak juz arepe nginceng juz selanjutnya. Wis kadung nikmat bablas pisan. Muga-muga niku sing kita raosaken. Amin. Nggih. Kula aturaken tiyang niku wis kadung nikmat ngrasakne waosan Al-Qur'an, ibadah yang paling ageng apa? Nyandak arit ora, tutukno sik. Sebab golek noke ati niku angel. Demikian. Karena ibadah itu yang terpenting adalah bagaimana adanya istilahnya mapane ibadah hati di dalam ibadah tersebut. Sinergi antara lisan dengan batinnya. Begitu dan seterusnya. Makanya dikatakan di sini wa yubalighu fi italatiha ahyanan ukhra. Jeung Nabi niku sok ing dalem salate ora trima dawa, puwol kadang. Hatta sahinggane kala matur sapa Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali. Niki sahabat Kanjeng Nabi, jagoan ing dalam salat malam. Ning nderekne Rasulullah SAW suatu ketika panjenenganipun dawuh ngeten dawuhipun, "Shallaitu aku salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sartane Kanjeng Nabi lailatan ing sawijine dalu. Walam yazal terus-terusan qaiman panjenenganipun jumeneng salat hatta sainggane hamamtu aku meh wae bi amrin kanthi perkara suin sing ora pate apik." Jadi Abdullah bin Mas'ud bermakmum kalian Rasulullah saking dawane Abdullah bin Mas'ud niku meh duwe sejo elek alias mboten patek
apik. Kila enten sing takon, wa malan apa? Hamam ta sing tok karepne. Qal piyambake matur, hamam tu meh aku pengin aku udah lungguh wa azaru an-nabiyya wa azara an-nabiy sallam lah ninggalne Kanjeng Nabi. Ada satu faedah, dua dan seterusnya yang kita ambil dari hadis ini. Pertamanya kesetiaan para sahabat, ngintile sahabat, ya, mengikutinya sahabat kepada salat malamnya Rasulullah walaupun tidak ada kesepakatan. Ini yang pertama. Yang kedua, panjangnya salat malamnya Rasulullah SAW kadang-kadang. Yang ketiga, kesabaran para sahabat ketika membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sejatinya boleh untuk duduk tapi mereka tetap menjadi juara bertahan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, bahwa tidak semua hamba diberi kemampuan seperti kemampuannya Rasulullah, bahkan Rasulullah seperti ungkapan beliau, atqana lillah, yang paling takwa kepada Allah, wa akhsyana lahu, dan paling takut kepadanya. Lek ngono ngibadai paling kuat napa mboten? Otomatis paling kuat. Otomatis paling menika lah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingkang salajengipun poin selanjutnya di antara faedah yang kita ambil bahwa keinginan kerentek untuk meninggalkan imam itu tidak membatalkan salat. Karena Rasulullah SAW tidak mengatakan salatmu batal ndak. Walaupun hati ne mbiake Abdullah bin Mas'ud pengine ya ndang ngali. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Kapan salat itu akan batal? Ketika bukan hanya sekedar hamma. Hamma niku nyuwun sewu kerentek karep. Tapi apabila sudah niat bulat maksar, ya, tidak ada keinginan kecuali keluar dari salat, maka dikhawatirkan salat itu akan batal. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Hudzaifah bin al-Yaman, dawuh sapa Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala an. Sallaitu aku salat. Masing-masing sahabat bercerita tentang pengalaman pribadinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hadisnya Hudzaifah bin al-Yaman. Sallaitu aku salat ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam sartane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zata lailatin ang sawijine dalu suatu malam. Faftataha mongko panjenengan Kanjeng Nabi buka bacaan, maksudnya di sini setelah Al-Fatihah. Dan itu difahami. Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah. Fakultu aku angen-angen. Yarka'u Rasulullah bakal ruku indal mi'ah lek sampai ayat 100. Jenengan kuat sampai ayat 100? Aku mek takon. Jawabnya ya dewi-dewi gitu dia. Sumas ternyata maudhu bablas. Mboten namung 100 ayat sing diwaos ning bablas terus. Ya. Fakultu angen-angen yusalli biha firraqataini. Jeng Nabi bakal bagi surat Al-Baqarah nggih sing cacahe 2 juz punjul menika ing dalem 2 rakaat. Angen-angene sinten? Hudzaifah bin al-Yaman. Famadho nyatane bablas. Separuh juk terus berarti bablas. Fakultu monggo aku angen-angen yarka'u biha jeng Nabi bakal rukuk kanthi surat Al-Baqarah. Napa maksudnya? Ngentekne Al-Baqarah terus rukuk. Jenengan lak biasa ngoten nggih?
Enggak Ustaz. Sebabnya apa? Imam sing diwaca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Hebat. Minimal amburine dhewe. Tapi mboten ngaten Rasulullah dari awal sampai akhir niku angen-angene Muadz bin Jabal, Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya. Summa sabanjure iftataha Rasulullah ngrampung nih surat Al-Baqarah membuka An-Nisaa, surat An-Nisa. Faqara'aha jeung Nabi mau surat An-Nisa. Summa sabanjure iftatahan jeung Nabi membuka Ali Imran, surat Ali Imran. Ya. Nah, faqara'ahan jeung Nabi maos surat Ali Imran. Yaqra'u Kanjeng Nabi maos murstarsalan mboten dipedhot-pedhot, bablas nyambung. Idza ari kalane pinten surat kalau wau sak rakaat? 3 surat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Teng mriki dipun dawuhaken hakadza fir riwayah, menika ing dalam riwayat. Bitaqdimi An-Nisa kanthi dhisikne wausan surat An-Nisa ala Ali Imran ing atase wausan surat Ali Imran. Wa huwa lan menika iku dalilun merupakan dalil ala ing atase jawazi paringipun tarki muraati ninggalaken jaga tartibil mushafi urutan mushaf. Jadi di dalam sini memberi faedah kepada kita bahwa membaca Al-Quran sesuai dengan urutan mushaf Utsmani itu tidak harus. Maksudnya pripun? Membaca surat Al-Baqarah, terus membaca surat An-Nisa, terus membaca surat Ali Imran, terus membaca surat Al-A'raf, terus membaca surat Al-An'am, boleh. Kita ulang urutan surat. Tapi urutan ayat tidak boleh, kecuali sesuai dengan Al-Mushaf. Kenapa demikian? Karena apabila tidak sesuai urutan ayat akan mengakibatkan bledru. Dan itulah bentuk pengabdian kepada selain Allah. Enek zaman dhisik, onen-onen diteni meti maca Al-Fatihah diwalik utawa kulhu diwalik. Ini kesesatan. Ya, apabila kok sing diwaca surat Al-Maun diwalik minggu malah bledru. Ya. Demikian juga surat Al-Bayyinah mau diwalik malah bledru. Akan rusak, akan merusak makna. Jadi kita ulang, yang harus adalah urut di dalam ayat, adapun di dalam urutan surat boleh maju mundur, mundur maju, ora urut. Begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Faqara'ahan jeung Nabi maos ha ing surat Ali Imran setelah An-Nisa, setelah Al-Baqarah 3 surat. 5 juz beliau baca di dalam 1 rakaat. Itulah Rasulullah. Allah memberi kemampuan kepada Rasulullah apa yang tidak diberikan kepada umatnya. Saya ulang, Allah memberi kemampuan kepada Rasulullah apa yang tidak diberikan kepada umatnya. Dan karenanya Allah Rasulullah mengatakan tentang diri beliau, inni atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Sesungguhnya aku adalah yang paling takwanya kalian kepada Allah dan yang paling takutnya kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan. Idza ari kalane marra panjenenganipun lewat bi ayatin ganti ayat. Fiha ing dalam ayat kala wau tasbihun tasbih sabbaha. Jeung Nabi bertasbih. Ya. Wa idza nari kalane marra liwat bi sualin ayat ingkang berbicara tentang permintaan. Sa'ala jeung Nabi meminta, berdoa.
Sebab apa? Tadi kita sampaikan yang terpenting adalah sinergi antara lisan dan hati. Ketika sedang membaca tentang surga dan seterusnya, terpancinglah hati, berharaplah ia. Maka Nabi SAW selalu menyempatkan untuk meminta kepada Allah Ta'ala ketika melewati ayat di dalamnya menyebutkan tentang surga dan kenikmatan di dalamnya. Demikian juga ketika melewati ayat yang di situ ada neraka dan siksaan dan beratnya derita di dalamnya, dan mudah-mudahan Allah menjaga semua kita dan kaum muslimin dari hal tersebut, maka Nabi SAW menyempatkan diri untuk meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari semua itu. Allah Ta'ala alam. Ya, demikian. Wa idza marra bisu'alin sa'ala wa idza marra bita'awudzin, jeung Nabi ngliwati bita'awudzin ayat-ayat ingkang di dalamnya ta'awudz, ta'awwaza. Panjenengan Kanjeng Nabi berta'awudz, summa sabanjuri raka'a, panjenengan pun ruku. Maknanya berdasarkan hadis ini boleh seorang berdoa meminta kepada Allah di sela-sela bacaan Al-Qur'an dan ketika berdiri dalam salat, seperti yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala. Wa qara'a lan jeung Nabi maos lailatan ing sawijine dalu, wa huwa lan panjenenganipun iku wajaun lagi nandang gerah. As-sab'a atiwala, nggih. As-sab'a al-tiwala, 7 surat-surat panjang. Padahal Rasulullah lagi gerah. Awake dhewe karo Rasulullah kaceke rada kathah napa? Takon aku mekan. Awake dhewe karo Rasulullah niku lho nggih. Nggone ibadah niku rada kacek napa kathah kaceke? Sangat. Inilah kita. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Ta'ala sampun paring jaminan pilih Rasulullah merupakan kawula ingkang terjamin ampunan Allah Ta'ala untuknya, baik yang telah berlalu demikian juga yang akan datang. Itulah Rasulullah. Nikmat itu tidaklah menambah Rasulullah kecuali semakin mendalam dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane to pas ayat sing jamin lek diapura dosa sing dhisik karo sing ngarep kuwi ora turun yang awake dhewe. Lah nyapa? Nek turun yang sampean kira-kira sampean turu ngorok wis. Lah nyapa? Enek jaminan kok. Nyapa dadak ngoyo-ngoyo. Ngoten lah. Padahal walaupun wis enek jaminan, nggih, ATM-e bek, dompete mentol-mentol, cek nyambut gawe napa cek bekerja? Nyatane lho nggih. Tanggane ngodus kadang pengen melu-melu ngodus kok. Ya, kenapa? Ya kuwi lho watake manusa. Ya, demikian. Maka kita ulang, ya, Allah Ta'ala menganugerahi kepada beliau bahwa dosa yang telah berlalu dan akan datang telah diampuni. Bersama itu beliau tetap ingin mengekspresikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau adalah tetap yang paling banyak ibadahnya, paling sempurna, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Bahkan ketika dalam kondisi sakit pun beliau masih dalam salat malamnya membaca surat-surat panjang. Kula waos teng mriki. Qala Abu Ya'la wal Hakim, rawahu Abu Ya'la wal Hakim, dipun riwayataken dening Imam Abu Ya'la lan Hakim, wa sahahalan dipun anggap sahih, wa wafaqahu Az-Zahabi lan dipun cocoki dening wa wafaqahu Az-Zahabi, dipun cocoki dening Imam Az-Zahabi ing dalam riwayat. Wa fi riwayatin ing dalam sebagian riwayat al-tuwal, bukan tiwal tapi al-tuwal. Qala Ibnul Athir, dawuh sapa al-Imam Ibnu Katsir ing dalam kitabipun An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar. Kalimat at-tuwal bil-dhammi
kanthi dipun dhammah. Tu boten ti. Jam'u autuli merupakan bentuk jamak saking autuli. Tuli niku panjang-panjang. Misal contone al-kubra. Nam wal kubar. Al-kubra wal kubar. Al-kubra gede, kubar yang lebih besar. Wasab'a atwa atiwal dan 7 surat panjang. Itu apa maksudnya? Hiya ingin menika Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Wa Ali Imran, surat Ali Imran. Wan Nisa, surat An-Nisa. Wal Maidah, surat Al-Maidah. Wal An'am, surat Al-An'am. Wal A'raf, dan surat Al-A'raf. Wat Taubah, dan surat At-Taubah. Inilah 7 surat panjang. 7 surat panjang. Diawali dari Al-Baqarah, diakhiri sampai At-Taubah. Kita terusaken. Nah, wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku ahyanan kadang-kadang yaqra'u panjenipun maos fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat bisuratin minha, setunggal surat saking 7 surat panjang. Jajal tak takoni, 7 surat panjang niku napa? Jare Ahlus Sunnah ora iso aja sampe lho Kang. 1 Al-Baqarah, 2 Ali Imran, 3 An-Nisa, 4 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf. Kok Al-A'raf? Napa wau? Nggih Al-A'raf, yang ke-8 yang ke-7 adalah At-Taubah. Napa wau kula balen malih? Al-Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. Al-Anfal mboten masuk. Kenapa tidak masuk? Sebagian dari ulama mengatakan bahwa Al-A'raf dan Al-Anfal itu satu surat. Karenanya tidak ada awalan dengan basmalah pada surat At-Taubah. Di surat Taubah tidak ada basmalah. Sehingga sebagian dari ulama ada yang mengatakan bahwa Al-Anfal itu juga surat At-Taubah, atau surat At-Taubah itu adalah surat Al-Anfal. Kenapa? Karena isinya sama. Ya, juga karena tidak diawalinya surat At-Taubah tersebut dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu taala alam. Sehingga tidak disebutkan di sini termasuk as-sabu atiwal, karena kemungkinan besar seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di dalam surat Al-Anfal semakna dengan surat At-Taubah, sehingga surat At-Taubah adalah kelengkapan dari surat Al-Anfal. Wallahu taala alam. Kita balani malih. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ahyanan kadang-kadang yaqra'u panjenengan maos fi ing dalam kulli suratin fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat bi suratin kelawan sak surat minha saking surat-surat panjang tersebut. Waktunipun azan, monggo azan riyin lajeng kita terusaken sak bibaripun azan insyaallah. أشهد
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Shalli ala Muhammad. Sallaita ala Ibrahim. Barik ala Muhammad. Kita terusakan. Wamalan boten ulima den ngerteni annahu sak temene Kanjeng Nabi iku qara'a maos Al-Qur'an ing Al-Qur'an kullahu sedayane fi lailatin ing dalam sedalu. Tidak pernah diketahui bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an, seluruh Al-Qur'an sekali satu malam. Tidak pernah. Lah kayak tanggaku lek semaan Quran sedina mari. Tanggamu yo wis bene. Sing jelas Kanjeng Nabi ndak pernah nindakne. Qattu sama sekali. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dawuh qattu sama sekali. Niki sudah melalui riset. Ora kaya ketemu karo katijo sing asbun ternyata dalile tidak. Jadi kita ulang, wa ma ulima lan ora pernah den ngerteni annahu sak temene Kanjeng Nabi iku qara'a maos Al-Qur'an ing Al-Qur'an kullahu sekabehane sedayane, maksudipun ngatamne kullahu sedayane fi lailatin ing dalam sewengi qatu sama sekali. Jadi Nabi niku mboten pernah khataman sekali semalam. Bal-bali innahu sak temene Kanjeng Nabi lam yardo, mboten ridho, mboten ngrestui zalika ngatamne sewengi menika li Abdillah bin Amr bin As. Kang gini Abdullah bin Amr bin As. Ceritane ngeten. Abdullah bin Amr bin As niku ngedonge jek rapatek. Tapi karo bapake wis dirabekne. Sinten? Abdullah bin Amr bin As. Kang Ibin, Pak Kusnuni wis ngedong lah. Tanggung jawab ngono niki. Nggih. Lha Abdullah bin Amr bin As lu ngedong urung. Sehingga ini ketika sang bapak Amr bin As moro teko neng mantune, sinten mantune? Bojone Abdullah bin Amr bin As. Nggih. Mantune niku laporane rada aneh. Aneh pripun? Anake jenengan jos ora tau bringkal-bringkal jerone. Jerone apa ya terusno dhewe. Enake mek gur salat karo poso. Awan tinggi poso, bengi tinggi salat. Bojone dinggurne. Ibu-ibu, kok bojone sampean sregep ora mek gur kuwi, syukur. Sebab namanya kehidupan berkeluarga itu kembangane urip, nikmati urip ya ngono kuwi. Napa niku? Terusno dhewe. Kita terusakan. Nah, di antara yang beliau lakukan adalah apa? Lek maca Quran iku dintekne sewengi. Sehingga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mengingkari. Qala lahu jeung Nabi dawuh dumateng Abdullah bin Amr bin As, Iqra wajanan Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi kulli syahrin ing dalem saben-saben sawulan. Kula badhe matur. Awake dhewe sawulan katam urung Kang? Takon aku, ya muga-muga lek saiki urung titeknono Ramadan, ya tak katamne insya aja mek ping pisan lek iso. Nggih. Abdullah bin Amr bin As ngatamne Quran ben bengi. Diingkari kalian Kanjeng Nabi dikongkon ngatamne ben sak wulan. Qal matur sapa Abdullah bin Amr bin As, kultu aku matur. Ini kula ajidu kuatan
langkung kiat malih. Maksudnya pripun? Dikon ngatamne ben sawulan sik nantang. Siji kali kula kali jenengan ditakoni katam sebulan dingu bingung nek arepe golek alasan. Berarti meh padha nggih karo Abdullah bin Amr bin As. Ayo. Qal Jeng Nabi dawuh faqra fi isrina lailah. Lek tak kongkon ngatamne sak wulan sik kurang. Katamnya ing dalem 20 dina. Napa malih niki sak wulan jarene awake dhewe ora? Apa meneh 20 dina? Qal Abdullah bin Amr bin As matur malih, kultu aku matur, ini kula duh Kanjeng Nabi ajidu kuwatan. Tasik turah waktu kula. Nggih, awake dhewe lak turah ta wektune, mulane cek lah HP ae. Iki didone wektune turah. La haula wala quwata illa billah. Qal Kanjeng Nabi dawuh faqra'uhu fi sab'in. Wacanen ing dalem 7 dina. Wala tazid lan aja tok tambahi zalika itu. Artinya inilah yang dibolehkan oleh Rasulullah untuk siapa? Abdullah bin Amr bin As. Bahwa beliau boleh mengkhatamkan Al-Quran di dalam 7 hari. Bahkan Nabi mewanti-wanti wala tazid aja tok tambahi ala zalik ing nasis iku. Artinya apa? Jangan kau tambahi bacaanmu sehingga akan selesai kurang dari 7 hari. Kita terusakan. Summa sak banjuri rakhasa Kanjeng Nabi paring keringanan lahu kanggene Abdullah bin Amr bin As ayyaqra supados maos fi khamsin ing dalam 5 dina. Mergo Abdullah bin Amr bin As jajal betah ra ngentekne dalem 7 dina sajane panggah pengin ngentekne kurang teko padha kali awake dhewe nggih. Kula namung takon niki, ya muga-muga to jawabane segera ada. Ya, kita terusaken. Summa sak banjure rakhasa Kanjeng Nabi paling keringanan lahu kanggene Abdullah bin Amr bin As ayyaqra supados maos fi ing dalem salasin 3 dina. Sebab ngengkel njaluk tam lak padha karo awake dhewe. Gitu Pak Kusnun, padha to karo awake dhewe. Semangat pengen golek tambahan. Tambahan apa karean? Ayo. Wa nahahu lan Nabi nglarang hu ing Abdullah bin Amr bin As ayyaqra maos maksudipun ngatamaken fi ing dalem aqall min dari kurang saking 3 dina. Mamangane sesasi. Kula kiat malih 20 dina. Kula kirang malih 7 hari. Kula kirang malih 5 hari. Kula kirang malih 3 dina. Ya, makaten. Wa nahahu lan Kanjeng Nabi nglarang hu dumateng Abdullah bin Amr bin As ayyaqra maos maksudipun ngatamaken fi ing dalem aqall min dari kurang saking niku. Kurang saking pinten wau? 3 dina. Ya. Wa alala lan jenenganipun Kanjeng Nabi paring penjelasan sebab fi qauli ing dalem dawuhipun man sapane wonge qira'a sing maca sapa man fi aqalla min salasin kurang saking 3 dina lam yafqahu ora bakal paham bacaane. Lah nyapa bablas. Mulane tukang semaan nika walaupun sing diwaca ayat hijab nyatane panggah ora baban. Sing diwaca ayat menundukkan pandangan niscat nyatane panggah celintisan dingu. Niki nyata niki. Ya mulane muga itu sampai ngoten. Kenapa?
Karena tadi pakem yang seharusnya diugemi dilanggar. Ya. Sekali kebut selesai. Sesuk, kira-kira sesuk kok ora maca to. Tanya apa? Ndek iki wis jadi ini. Perlu diketahui yang sesuai dengan sunnah di dalam memilih amal ibadah itu, pilihlah yang dengannya Anda bisa langgeng. Ora mek gur rok-rok asem. Rok-rok asem niku mak perutuk mari ngono entek. Kapan nenek lek wis musim. Aja sampai ngoten iku. Mulane Rasulullah SAW dawuhaken khairul a'mali ilallahi ma dawama alaihi ashabu wa in qalla au kama qala sallallahu. Saapi-api amal yaiku ma dawama sing langgeng. Alai ngatasi amal niku wau sahibuhu pelakunipun wa in qalla walaupun didik syukur bagi rada akeh ora megur titik orita pokok istiqomah niku sae apa meneh rada akeh titik begitu dan seterusnya. Jadi kita ulang, kenapa Nabi melarang untuk membaca kurang dari mengkhatamkan kurang dari 3 hari? Jeng Nabi dawuh sapane wong sing maca Quran ngatamne maksudipun kurang teko 3 dina lam yafqah dheweke ora bakal paham. Karena Al-Qur'an itu bukan sekedar dibaca, tapi maos Quran angen-angen sak maknane. Wa fil lafdin lan ing dalam sebagian lafaz ingkang weneh la yafqahuhu ora bakal memahami Quran man sapane wonge qara asing maos Al-Qur'an fi aqalla min salasin kurang saking 3 dina. Maknanipun dawuh sapane wonge sing maca Al-Qur'an ngatamne Quran kurang teko 3 dina dikhawatirkan mereka tidak akan memahaminya dengan baik. Summa sabanjuri kala Kanjeng Nabi dawuh fi qaulihi ing daun-daun lahu dumateng Abdullah bin Mas'ud fa inna mongko sak temene likulli kangge saben-saben abidin ahli ibadah iku sirratun duweni semangat pun to napa mawon mesti enek semangat walikulli sirratin saben-saben semangat iku fatratun ada titik kebosanan. Jadi sinten wis jajalan suami istri penak to nggih suami istri ora penak piye. Semua saling melayani, semua saling membahagiakan. Mamane haram malah dadi halal. Kang Arifin ora mek gur halal tok, nilaine sedekah pisan. Ning sok-sok bosen mboten. Nah, kek sing ngomongi masalah ya ora duwe deh. Kek piye ngono iki? Mosok diarani bosen. Ya, maka kita ulang lagi titik kebosan itu ada. Sehingga ada istilah semester pertama 6 tahun, semester kedua dan seterusnya. Maka kita ulang lagi, dalam bercinta pun juga harus ada kembangannya. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu taala alam. Rasa terus nih, engko malih ndodro engko. Kita ulang, semua semangat itu pasti ada titik bosan. Apapun itu. Walaupun semangat mangan, enek jangan koro, terus wiji-wijine koro, dipangan celetus beh, enak senenganku masalahnya kuwi, kayak bisa mblindrang pisan, tapi mau membendina ngono kira-kira waleh napa bosen? Jangankan koro, sate sing semangat wajane arepe gasak mbuh pirang sunduk, ndak peduli iki kaya ngapa, lek bendina piye? Maka kita ulang lagi, harus ada variasi. Begitu dan seterusnya. Maka kita ulang, Nabi dawuh, setiap ibadah itu ada titik semangatnya. Lebih-lebih lagi seorang ketika memahami tentang anugerah Allah Ta'ala yang Allah siapkan. Pahala yang tak terhingga Allah Ta'ala janjikan. Semangat itu akan terbangkitkan dengan keimanan kepada hari akhir.
Tapi semua itu pasti ada titik bosannya. Fa imma ana kalane ila dumateng sunah, nyocoki sunah. Wa imma lan ana kalane ila bid'atin tumiba ing dalem kebid'ahan. Paman monggo sapane wongi kanat sing ana fatratuhu nggih kefuturane ila sunnati tetap di atas sunnah faqad sungguh ihtada ia telah mendapatkan petunjuk. Waman lan sapane wongi kanat ana sapa man fatratuhu kebosanane ila ghairi dzalik malang liyane sunnah faqad halaka mongko yakti temen dhewek wis hancur dan binasa. Inilah kita ulang lagi pentingnya kita mempelajari sunnah, pentingnya kita bersabar di atasnya agar kita tetap istiqamah di atas sunnah. Dan mudah-mudahan apa yang kita dahulukan dari amal saleh ini Allah Ta'ala menerima dari kita dan Allah Ta'ala menganugerahi kepada kita keistiqomahan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah seterusnya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.